Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para rekan trader Indonesia, rekan trader Amarket. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita, trading harian kita pada hari ini, hari Kamis 6 Oktober tahun 2022. Seperti biasa rekan trader, di kesempatan yang sangat luar biasa ini saya akan membawakan sedikit analisa harian buat rekan trader semuanya. Saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya bisa memberikan sedikit wawasan buat rekan trader untuk bisa menambahkan sedikit analisa untuk analisa rekan trader semuanya. Ya, saya cuma mau bilang bahwa ini adalah analisa yang saya buat. Segala analisa itu akan ada kelemahan dan kelebihannya. Oleh karena itu saya selalu bilang buat para trader bahwa jangan pernah terpaku dengan analisa saya. Harus menganalisa lagi apa yang telah saya lakukan. Karena tugas seorang trader itu adalah ya menganalisa sebelum dia masuk bertempur dalam trading yang akan dilakukan oleh trader tersebut. Oke, rekan trader semuanya. Seperti biasa rekan trader, di kesempatan kali ini saya akan selalu membawakan sebuah tema yang sangat menarik buat rekan trader semuanya ya. Kalau kita lihat tema kali ini, bisa lihat di sini bahwa temanya saya angkat tentang peluang besar kenaikan gold pada minggu ini ya. Kenapa saya ambil tema ini? Karena ya memang karena minggu ini sebenarnya bukan minggu ini sih, kenaikan terbesar dalam 3 minggu terakhir ya. Kalau kemarin saya sempat membuat sebuah analisa di mana saya bilang gold ini akan turun sampai di seputaran 1700 dan benar dia sempat turun ke 1700 dan kemudian dia balik lagi ke atas. Dan hari ini rekan trader, kalau rekan trader lihat ya, rekan trader lihat di platform sudah sangat jelas di sini bahwa gold hari ini dia telah menembus ya, dia berusaha menembus level 1724 ya. Ini saya kasih sedikit masukan buat rekan trader semuanya ya. Dan selama 3 minggu terakhir ini ya, itu dia akan mencoba untuk naik menembus titik yang paling tertinggi ya. Kalau kita lihat di sini titik yang paling tertinggi dia itu di sekitaran 1728 ya. Nah ini menurut analisa saya dia masih punya peluang untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Secara logika kita lihat aja RSI-nya ini belum sampai di level tertinggi, jadi masih punya kemungkinan naik lagi. Mungkin kalau menurut analisa saya ya, kemungkinan dia bisa sampai di 1733 ya. Itu adalah titik yang ingin dicapai oleh gold pada hari ini ya, atau mungkin besok. Apalagi besok ini akan ada non-farm payroll. Oleh karena itu rekan trader harus lihat semuanya ya, bahwa bagaimana pergerakan gold pada hari ini. Dan yang paling utama yang harus dilihat oleh rekan trader adalah ya, rekan trader harus lihat bahwa hari ini kalender ekonominya adalah tentang klaim pengangguran awal ya. Sebelumnya Europe Central Bank akan menerbitkan catatan rapat kebijakan moneter pada 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, disambung lagi 1 jam kemudian klaim pengangguran awal. Nah, kita akan lihat apakah dia bisa mempengaruhi harga pergerakan dolar Amerika. Karena dengan tekanan yang terjadi terhadap dolar Amerika bisa membuat pergerakan gold ini semakin tinggi. Dan harus diingat juga bahwa gold ini bukan cuma gold, beberapa pasang mata uang, hampir bukan beberapa pasang, semua pasangan mata uang ini akan terpaku dengan non-farm yang akan dikeluarkan pada esok hari. Ya, ini non-farm nih pada besok hari nih, 19.30 ya. Nah, ini dia. Oleh karena itu, fluktuasi yang terjadi terhadap gold atau beberapa pasang mata uang lainnya ini sangat wajar ya, sangat wajar terjadi. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa gold ini dia bergerak menuju rintangan yang kritis ya, di sekitaran 1730 ya, sekitaran sinilah ya, sekitaran sini 1730. Nah ini dia ya.
menjelang data non-farm yang akan dikeluarkan, dan tidak tertutup kemungkinan kalau tidak hari ini ya besok. Sehingga apabila dia menyentuh level tersebut, artinya selama 3 minggu terakhir dia mencapai nilai tertinggi, ya. Nilai tertinggi. Ya, kita jangan lihat gold seperti zaman dulu di saat perang dimulai ya, sekitar 2070. Ya, ini kan tanggal 20 berapa nih? 24 perang, ini bulan Maret ya. Ya, tanggal 3 ya, apa tanggal berapa nih? Nah, ya tanggal 8 Maret ya. Nah, setelah itu terjadi sedikit fluktuasi dan kemarin turun. Kalau saya rekan trader, saya melihat ini adalah nilai di mana keadaan kenaikan dia ini adalah suatu siklus yang wajar. Karena setelah itu dia akan kembali terjadi penurunan juga rekan trader kalau menurut analisa saya. Karena kalau saya lihat setinggi-tingginya dia paling tinggi itu adalah di seputaran 1802, di seputaran sini. Ini kalau yang menurut saya paling tinggi, cuman kita nggak tahu kapan akan terjadi hal tersebut ya. Yang kedua, dia bisa naik itu setingginya di sekitaran sini. Nah, inilah ya. Oke. 1758. Kalau menurut analisa saya 1758 ini terlalu tinggi menurut saya. Mungkin yang paling masuk dalam logikanya itu dia akan bisa terjadi di seputaran sini rekan trader. Nah, itu dia 1377. Makanya kalau dia sampai ke 1737 dalam 3 minggu terakhir adalah nilai tertinggi yang akan dicapai oleh gold. Tapi ingat rekan trader bahwa ya, kenaikan yang sangat luar biasa ini secara bertahap juga, kita udah tahu bahwa secara bertahap dia terjadi karena indeks dolar Amerika menunjukkan kinerjanya yang lemah, di mana indeks dolar Amerika mengalami penurunan yang sangat dahsyat. Rekan trader kalau bisa lihat ya, turun walaupun kemarin dia agak sedikit berbalik arah lagi naik ke atas ya, tapi peluang kenaikan mata uang dolar, kenaikan dolar dan mata uang lainnya ya, karena memang kita udah bisa lihat bahwa penurunan yang sangat dahsyat dari indeks dolar Amerika ya, lemah ya. Nah, ini dia. Apalagi kalau kita lihat bahwa rebound yang terjadi pada indeks dolar ini setelah mengalami proses terendah dalam nilai yang diperoleh oleh indeks dolar Amerika sekitaran 110. Ini dia nih ya. Nah, tapi dengan adanya rebound ini juga bisa sangat mempengaruhi arah pergerakan rekan trader ya. Tapi kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhinya, termasuk misalnya obligasi pemerintah Amerika ya, penurunannya yang terjadi, suku bunga yang dikeluarkan sebesar 75 BP ya. Nah, ini dia merupakan salah satu faktor di mana pergerakan yang terjadi terhadap gold ini masih bisa mempunyai peluang yang sangat tinggi sampai menuju ke 1737. Tapi kita bisa lihat bahwa kemarin data non manufaktur ya, PMI yang sedikit agak optimis pada hari Rabu kemarin ya, dan angka tenaga kerja ya, ini juga merupakan salah satu faktor di mana pergerakan yang signifikan terhadap indeks dolar Amerika sehingga kemarin membuat gold ini mengalami penurunan. Tapi kita akan lihat bahwa menjelang non-farm nanti ya, ini sangat berpengaruh dan ini bisa memberikan tekanan terhadap dolar Amerika sehingga bisa membuat pergerakan dari dolar ini bisa gold ini bisa semakin tinggi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa gold akan tetap berusaha sampai titik yang paling tertinggi di seputaran 1737 sehingga dia bisa mencapai nilai ketinggian yang terjadi selama 3 minggu. Nah, oke, rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini, dan saya berharap semoga sedikitnya tema ini bisa memberikan gambaran terhadap pergerakan gold untuk beberapa hari ke depan untuk rekan trader semuanya. Oke, kita akan masuk langsung ke analisa teknikal. Nah, analisa teknikal selalu seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, untuk indeks dolar Amerika sudah sangat jelas ini bahwa indeks dolar Amerika
rekan trader. Oke. Kita akan mulai dari indeks dolar Amerika, di mana indeks dolar Amerika ini seperti biasa tendensi bullish masih terjadi, walaupun kemungkinan besar masih bisa terjadi pembalikan arah. Ya, masih bisa terjadi pembalikan arah, apalagi menjelang pidato kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Europe Central Bank. Oleh karena itu, indeks dolar Amerika ini walaupun secara garis besar bullish, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa terjadi pembalikan arah yang terjadi. Dan kita bisa lihat di sini, kalaupun bullish, saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik ya. Menurut analisa saya, kemungkinan dia naik itu paling tertinggi menurut saya itu di seputaran sini. 111.100. Nah, ini dia. Ya. Ini harus diperhatikan oleh rekan trader. Kalau dia naik paling tertinggi, dan kalau terjadi penurunan ya dia akan turun sampai di level 110.744. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Ini area yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke Euro USD rekan trader semuanya. Untuk Euro USD, bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD seperti yang kita lihat bahwa Euro USD mempunyai peluang yang sangat besar bullish. Makanya saya bilang hati-hati bisa terjadi pembalikan arah terhadap dolar Amerika ya. Sangat besar pergerakannya untuk bullish, dan kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari Euro USD ya, kita bisa lihat bahwa kalau menurut analisa saya kenaikan dia tertinggi sampai di sini menurut saya terlalu tinggi 0.99609 ya. Tapi saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia sampai di 0.995536, dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan yang paling signifikan itu terjadi sampai level yang paling rendah di 0.98829. Nah, oleh karena itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pergerakan dia ini seputaran sini rekan trader. 0.98829 sampai 0.99536. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Bagaimana ke arah pergerakan pound sterling rekan trader? Untuk pergerakan pound sterling sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pergerakan pound sterling ya, dia tendensinya, nah ini dia kan saya bilang bahwa awal pasar Asia tendensinya bullish, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti dia bisa berubah menjadi bearish rekan trader semuanya. Ini saya cuma kasih sedikit pendapat buat rekan trader. Kenapa? Karena kalau menurut analisa saya, dia ini masih punya peluang turun minimal sampai di level sini 1.12829. Makanya saya bilang harap tetap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan apabila terjadi kenaikan nanti, saya bisa bilang bahwa kenaikan yang paling signifikan itu dia akan sampai kembali lagi ke level sini 1.13792. Oleh karena itu saya mengambil sebuah rentang yang terjadi pergerakannya sekitaran 1.12878 sampai 1.13792. Ini adalah pergerakan yang terjadi terhadap pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold rekan trader sudah sangat jelas ini bahwa gold pergerakannya sangat kuat pada hari ini. Saya sudah menjelaskannya ya, sangat kuat pergerakan gold hari ini, dan kita akan lihat bagaimana pergerakannya ke depan. Kalau menurut analisa saya, dia untuk saat ini dia punya peluang besar kenaikan gold itu bisa sampai di seputaran sini, masih bisa 1729. Makanya saya bilang 1730 ya, itu nilai yang akan paling tertinggi. Saya tidak mau bilang sampai 1733 tinggi. Jadi saya bilang bisa sampai 1709. Tapi bisa terjadi penurunan, saya bisa bilang bahwa penurunan dia ini akan sampai di level 1716. Oleh karena itu saya mengambil arah pergerakannya dia itu, saya bilang dari 1716.54 sampai 1729.83. Oke, kita masuk ke USD yen Jepang. Bagaimanakah USD yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD yen Jepang sudah sangat jelas rekan trader sini bahwa USD yen Jepang arah pergerakannya bearish, tendensinya sangat kuat bearish ke depan, dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya rekan trader. Kita bisa lihat di sini bahwa
Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik rekan trader, tapi peluang besar penurunan itu sangat besar terjadi. Kalau saya bilang dia akan berada di sekitaran sini rekan trader. Kalau saya 144.663 sampai terjadi penurunannya itu nanti dia akan bergerak di seputaran sini. Nah, itu dia 144.374. Oleh karena itu saya mengambil sebuah analisa bahwa 144.374 sampai 144.663 adalah peluang yang bisa terjadi pergerakan terhadap USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader analisa yang saya bawakan pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, yang paling utama. Tetap analisa, itu yang paling utama. Dan teruslah beranalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.